Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu-chan. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 582 bertepatan dengan bab ke 2969. Sewewe berkata pada saat ini, "Kakak, kamu sudah hampir 30 tahun. Berhentilah untuk melihat masalah seperti cara pandang anak kecil. Kamu harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Harus menerima kenyataan." Mengatakan ini, Sowewe berkata dengan sedikit sedih, "Keluarga kita sudah tidak sama lagi seperti dulu. Dalam situasi seperti ini, jika kamu dan ayah sudah sembuh, kalian juga harus mencari pekerjaan, membantu biaya di rumah. Jika kamu masih belum dewasa, serta tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bagaimana kamu bisa masuk ke dunia masyarakat ke depannya? Kamu harus memiliki keluarga, mulai karir, dan memiliki anak untuk meneruskan garis keturunan. Kamu tidak boleh seperti ini terus, bukan?" Ucapan Wewe langsung menyentuh titik tersakit di hati Seo Hailong. Dia juga tahu betul bahwa dirinya selama ini hanyalah seorang yang payah, apapun tidak bisa. Dulu dengan adanya kekuasaan keluarga Seo di dirinya, dia tidak khawatir akan bahaya hidupnya sehari-hari. Dia hampir tidak menganggap sebagai anak orang kaya. Dia hampir bisa dianggap sebagai anak orang kaya, tetapi sekarang semuanya hampir ke nol. Kedepannya dia tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan. Dia tidak memiliki hal yang bisa menjamin kehidupannya. Jika dia masih saja tidak berguna seperti ini, mungkin dia akan menjadi orang yang berusia 40 tahun hingga 50 tahun masih tidak mendapatkan pasangan selama hidup dengan sia-sia. Dia tiba-tiba teringat film Wang Wouqiang yang berjudul Mr. Tree, di mana karakter yang dimainkan Wang Wouqiang tampak sedikit realistis dan magis, tetapi dalam kehidupan nyata seiring terlihat orang-orang seperti itu, bahkan bisa dibilang mereka ada di mana-mana, miskin, menyedihkan, dan putus asa. Memikirkan hal ini, Seo Hailong tiba-tiba merasa sangat sedih. Pada saat ini dia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak dapat melihat harapan di masa depannya. Masa depannya suram. Dia berpikir dengan putus asa di dalam hatinya. Wewe sekarang dengan bantuan Yu-chan dapat dianggap sudah memiliki karir, dan karirnya juga memiliki masa depan yang cerah. Tapi bagaimana denganku? Grup Xiao sudah bangkrut. Setelah aku pulih, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa mempelajari sesuatu hal, tidak memiliki keterampilan apapun, dan juga tidak pernah mencari pekerjaan di luar. Aku bahkan tidak memiliki CV yang bisa ku berikan. Bagaimana aku bisa mencari pekerjaan di depannya? Pekerjaan apa yang bisa ku dapatkan? Apakah aku akan menjadi pengangguran? Aku juga sudah sangat tua. Aku bahkan tidak memiliki pasangan, dan sekarang kondisi keluargaku tidak bagus. Jika aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang memadai, aku harus mencari pasangan dengan modal apa? Bukankah itu sama saja bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Semakin Seo Hailong memikirkannya, semakin dia merasa putus asa. Ketika perasaan putus asanya sudah tidak bisa tertahankan lagi, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan mulai menangis. Melihat Seo Hailong seperti ini, Seo Changgan tidak tahan untuk menghela napas dan berkata, "Sudahlah, jangan bicara tentang itu lagi. Memang benar apa yang terjadi pada ibumu saat itu. Semuanya adalah salahnya kita. Malan kalah di meja judi dengan jumlah yang begitu besar. Jika masalah ini benar-benar dibawa sampai ke kantor polisi, mungkin hal itu dapat membuat aku dan ibumu di penjara. Jadi bisa dibilang Yu-chan telah berbelas kasihan kepada kita." Setelah dia selesai berkata, dia memandang Seo Hailong dan menghiburnya. Hailong berhenti menangis seperti seorang wanita. "Setelah kamu sehat, pasti kamu akan mendapatkan pekerjaan. Jika tidak ketemu, kita akan bisa bekerja sambil mengantar paket atau pengiriman makanan. Selama kita bersedia hidup susah dan mau bekerja keras, pasti
pasti ada jalan untuk bertahan hidup. Seo Halong mengangguk sambil menangis. Seo Changgan berkata lagi, saat ini ketika saatnya tiba, kamu harus menabung. Ayah juga akan menabung untukmu dan menyuruh adikmu membantumu sedikit. Setelah tabungannya sudah mencapai beberapa puluhan ribu yuan, kita jadikan uang itu mas kawinmu, dan aku akan meminta seseorang untuk mencarikan jodoh. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tetap harus memiliki keturunan. Kata-kata Seo Changgan tidak terlalu menghibur Seo Hailong. Sebaliknya, apa yang dia katakan terlalu realistis sehingga tiba-tiba membuat Seo Hailong merasa putus asa akan masa depannya. Dia selama ini selalu merasa bahwa dirinya akan menjadi orang yang hebat di depannya. Bahkan calon istrinya harus dari wanita kelas atas. Tidak hanya memiliki perawakan yang cantik, badan yang bagus, tapi juga memiliki latar belakang keluarga yang baik. Itu sebabnya dia mengejar Dong Rolin dengan sepenuh hati dan ingin menjadi menantu dari keluarga Dong. Tapi sekarang kata-kata ayahnya membuatnya sadar bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan lagi untuk berpacaran dengan wanita seperti Dong Rolin ke depannya. Kedepannya sepertinya dia hanya bisa menjadi pekerja kasar yang harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan juga mungkin akan sulit bagi dirinya untuk menemukan pasangan yang dia sukai. Mungkin dia harus memberikan mas kawin yang mahal untuk bisa menikah dengan seorang wanita. Hanya membayangkan gambaran besar masa depannya saja, Seo Hailong merasa bahwa masa depannya suram, seakan-akan dirinya seperti jatuh ke dalam lubang hitam. Jadi dia menangis dengan lebih keras. Ketika dia menangis seperti ini, Seo Changgan merasakan rasa sakit di hatinya. Dia benar-benar ingin membantu putranya, tetapi dia tidak tahu betul bahwa masa depannya juga tidak lebih baik dari putranya. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah setidaknya dia sudah menikah dan memiliki sepasang anak. Tetapi jika Seo Hailong tidak bekerja keras, anaknya ini mungkin tidak akan bisa menikah ke depannya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dan seketika menjadi lesu. Sowewe dan dapat merasakan suasana hati mereka berdua dan yang sangat suram. Dia menggosok pelipisnya dan berkata, aku akan pergi ke dapur untuk memasak. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari kamar dengan langkah cepat. Awalnya dia masih ingin mencari kesempatan untuk meletakkan ikat pinggang yang dibelikan untuk Ye Chen di kotak surat pintu rumah pria itu. Tetapi ketika dia memikirkan keadaan keluarganya yang menyedihkan saat ini, seketika dari lubuk hatinya timbul perasaan rendah diri tanpa bisa ditahannya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke toko Hermes besok dan membatalkan pembelian ikat pinggang ini. Mulai sekarang dia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pada saat yang sama, Ye Chen kembali ke ruang tamu bila istri, ayah, dan ibu mertuanya masih sibuk di dapur. Tadi saat Nyonya Besar Xiao ribut di gerbang halaman, mereka tidak mendengar suara mereka sama sekali. Hal ini membuat Ye Chen lega. Namun memikirkan apa yang terjadi hari ini, Nyonya Besar Xiao Changgan dan Seo Hailong ke depannya pasti akan berhenti mengganggunya lagi. Di keluarga itu hanya Xiao Wei yang sadar akan kesalahannya. Bantuan Ye Chen terhadapnya bisa dibilang sebagai kebaikan terakhir darinya. Adapun 3 orang yang tersisa di keluarga Xiao, Ye Chen tidak ingin mempedulikan mereka sama sekali. Selama mereka tidak menimbulkan masalah baginya, maka dia tidak mau menghubungkan lagi dengan mereka. Setelah sampai pertengahan sore, Securan dan orang tuanya telah memasak semeja makanan lezat yang mewah. Ketika Securan menjemput Ye Chen menuju meja makan, di atas meja totalnya ada 12 jenis hidangan. Ye Chen benar-benar tidak menyangka mereka bertiga bisa memasak begitu banyak hidangan, sehingga dia berkata dengan terkejut, Curan, ayah, ibu, kita hanya berempat. Tidakkah hidangan ini terlalu banyak? Jadi pula kalian pasti lelah membuat makanan sebanyak ini. Securan menyeka keringatnya di dahinya dan berkata sambil tersenyum, kelihatannya memang banyak, tapi jika dimakan tidak akan terasa banyak. Lagi pula ini hari ulang tahunmu. Aku ingin memasak makanan lebih mewah sedikit, jadi sama sekali tidak terasa lelah. Seo Changgun berkata sambil tersenyum. Ye Chen, bagaimana kalau kita minum? Ye Chen mengangguk dan berkata, tentu saja aku harus minum beberapa gelas dengan Anda. Aku akan pergi ke ruang penyimpanan
untuk mengambil bir. Malan buru-buru berkata, Yichen, bawalah sebotol anggur merah ke sini. Aku dan Curan juga akan menemanimu minum. Baiklah, Yichen setuju dan berkata kepada Curan, istriku, bisakah kamu minum? Curan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak bisa juga tidak, tetap harus minum. Tetapi jika kita berdua minum, kita tidak akan bisa mengemudi ketika pergi ke konser nanti. Yichen berkata, tidak apa-apa, aku punya cara untuk menghilangkan rasa mabuk dalam waktu singkat. Curan meringis dan berkata, ada apa saja? Kamu bisa menetralkan alkohol? Efek alkohol butuh belasan jam baru bisa hilang. Kalau meminum alkohol tidak boleh menyetir, itu sudah peraturan dasar. Jangan kira karena kamu jago minum, lantas sok kamu bawa mobil sendiri. Pada kenyataannya Yichen memang sanggup menetralkan alkohol dengan energi dalam tubuhnya, tetapi dia juga tahu istrinya ini tidak akan mempercayainya. Oleh sebab itu dia juga tidak lagi menjelaskan lebih banyak. Akhirnya dia tersenyum menjelaskan, omongan istriku memang yang paling benar. Kalau minum alkohol tidak boleh mengendarai mobil. Begini saja, kita tetap minum alkoholnya. Nanti kita ke konsernya naik taksi saja. Begini, masih lumayan. Curan dengan senang berkata, hari ini tidak bawa mobil ke sana juga bagus. Konser GQY minimal bakal ada puluhan ribu penonton, cari tempat parkir pasti susah. Sebaliknya kita naik taksi saja. Selesai menonton konser kita bisa berjalan kaki pulang dari stadion ke rumah. Paling cuma butuh 30-40 menit kan? Anggap saja jogging sebentar. Hehehe. Yichen mengangguk kemudian tersenyum dengan lebar. Baiklah, aku turuti kata-katamu saja. Sementara itu Cuangkun dengan terkekeh berkata, menantuku, nanti saat kamu turun ke bawah ingat bawakan 2 botol arak Moutai kemari. Aku akan lama sekali ingin meminumnya. Aku sudah lama sekali ingin meminumnya. Yichen tersenyum menjawab, baik, akan ku ambilkan Moutai kualitas terbaik. Malan buru-buru memotong pembicaraan mereka. Yichen, Moutai di ruang penyimpanan kita harganya bisa sampai ratusan ribu yuan. Mubazir sekali kalau dikasih ke Xiao Changkun. Kamu minum Moutai yang terbaik, lalu berikan dia yang kualitas nomor 2. Xiao Changkun berang mendengarnya. Malan, apa maksudmu? Suatu saat semua minuman itu harus dihabiskan. Masuk ke perut siapa juga sama saja. Kenapa aku yang meminum malah disebut mubazir? Malan menggerutu. Cuy, coba kamu berkaca dulu di toilet. Lihat wajah tuamu itu. Apa tampangmu itu pantas minum Moutai mahal? Kalau didengar orang luar, harga saham usaha Moutai akan langsung merosot. Kamu, Xiao Changkun menunjuk jarinya ke muka Malan. Namun sekejap dia mencampakkan tangannya dan menghentakkan kakinya dengan jengkel berteriak, mulutmu itu memang racun, bikin aku kesal saja. Malan melambaikan tangan dengan garang. Yang kubilang itu kenyataan, orang hebat baru pakai barang berkualitas, sedangkan kamu tidak tahu itu tidak bernilai sedikit pun. Kamu tidak bernilai sedikit pun, jadi kamu tidak boleh meminum Moutai mahal itu. Beli saja bir murahan di pasar sana, itu juga sudah lumayan untukmu. Xiao Changkun amat kesal mendengarnya. Dia pun berkata pada si Yichen serta si Curan, kalian lihat sendiri kan, padahal sekarang ini hari ulang tahun Yichen, tapi bukan kalian malah mengataiku begini. Jika tensiku sampai naik, bisa-bisa kelak ulang tahun Yichen akan jadi peringatan kematianku. Menantuku, maaf aku telah menyusahkanmu. Curan dengan pasrah berkata, astaga, ibu jangan asik menyudutkan ayah. Kamu juga pakai perawatan kulit yang harganya sampai ratusan ribu yuan. Ayah juga tidak mengkritikmu kan? Kenapa selalu cari masalah dengannya? Xiao Changkun terlihat senang karena putrinya membelanya. Dia dengan bersemangat berseru, benar sekali Malan, kamu bilang orang jelek sepertiku tidak pantas minum Moutai mahal. Lantas apa nenek-nenek tua sepertimu pantas memakai perawatan kulit mahal itu? Jangan lupa, kita ini suami istri yang sudah hidup sehidup semati. Andaikan aku seperti ayah yang kamu gambarkan, maka kamu juga tak ada bedanya, bukan? Merasa dirinya dipermalukan, Malan dengan marah membalas, kurang ajar. Sejak kapan kita ini satu derajat? Lihat muka tuamu yang kusam itu sudah berkerut seperti karung goni. Mana mungkin
sama dengan kulitku yang putih mulus ini. Jangan samakan dirimu denganku. Emosi Sio Changkun juga memuncak. Dia menatap Yi Chen dengan berapi-api. Lihatlah, obat perawatan kulit yang kamu berikan padanya sama dengan sia-sia. Bagusan obat mahal itu dioleskan ke karung goni daripada ke mukanya. Seharusnya waktu itu kamu menuruti saranku, belikan saja yang palsu untuknya. Lagi pula orang kampung sepertinya tidak akan paham itu asli atau tidak. Selesai berbicara, Sio Changkun langsung menyesali ucapannya. Karena emosinya yang sesaat dia malah menjebloskan dirinya ke dalam lubang buaya. Sesuai dugaan, setelah mendengar perkataannya, Malan langsung mengulurkan tangannya dan hendak memukul suaminya. Bibir wanita itu mulai mengomel, Sio Changkun, dasar keparat, menantuku yang baik sayang kepadaku, makanya membelikanku hadiah. Sedangkan kamu, apa yang pernah memikirkanku? Berani sekali kamu mengajari hal yang tidak baik kepada menantumu sendiri. Akan ku robek mulut sialanmu itu. Sio Churan tak mengira keduanya akan bertengkar begini. Dia segera melerai mereka di tengah. Dengan frustasi berkata, ya ampun ayah, ibu, kalian mau ribut sampai kapan? Apa kalian lupa hari ini ulang tahun Yi Chen? Kita seharusnya melewati hari ini dengan gembira. Kalian ribut-ribut begini sama saja merusak semuanya. Yi Chen turut berbicara, ibu, jangan terlalu mempersulit ayah. Kata kita itu satu keluarga. Untuk apa bertengkar dan marah-marah karena masalah kecil ini? Bukankah hidup kita semakin membaik dari sebelumnya? Tetapi hubungan kalian justru memburuk. Jika begini terus, menurutku mendingan kita pindah lagi ke rumah lama itu. Jadi keluarga kita bisa lebih harmonis. Perkataan Yi Chen membuat gerakan Malan berhenti sepenuhnya. Dia lalu berseru, tidak, menantuku, jangan begitu. Kita bicarakan baik-baik. Kembali ke rumah lama kita. Jangan bercanda. Yi Chen menggelengkan kepala kemudian berkata, kalau begitu ibu dan ayah harus menghargai kebahagiaan yang sudah susah payah kita peroleh sekarang. Jangan beradu mulut lagi. Oke, jawab Malan dengan mantap. Tidak masalah sama sekali. Tidak masalah, sama sekali bukan masalah untukku. Ibu akan menuruti omonganmu. Tak akan perhitungan dengan pria tua ini. Sio Changkun mengerucutkan bibirnya ketika hendak membantah ucapan Malan. Istrinya itu telah memelototinya. Dia pun segera memejamkan mata, berusaha menenangkan emosinya. Sebenarnya dari awal dia telah sadar dirinya tak akan menang melawan Malan. Andaikan Malan adalah Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, Sio Changkun hanyalah Polandia yang tak bisa berkutik sedikit pun. Itu sebabnya dia memilih untuk diam. Pada akhirnya pertengkaran tersebut pun usai. Melihat pasangan suami istri itu berhenti bertengkar, Yi Chen turun ke basement untuk mengambil 2 botol Mau Tai serta wine dari ruang penyimpanan. Kualitas alkohol di ruang penyimpanan Yi Chen merupakan yang terbaik. Sedangkan kualitas alkohol di ruang penyimpanan Yi Chen merupakan yang terbaik. Sebagian besar adalah hadiah pemberian orang lain. Mereka sangat jarang meminumnya. Sio Changkun sudah sangat lama mendambakan arak tersebut. Namun karena harganya sampai ratusan ribu yuan, Malan sama sekali tidak membiarkannya meminumnya. Agar Sio Changkun tidak diam-diam meminumnya, Malan sampai menghitung jumlah botol-botol arak itu secara rutin, membuat dirinya tak berani menyentuh satu pun dari botol itu. Setelah Yi Chen membawakan arak padanya, Sio Changkun menerimanya dengan senang hati. Dia perlahan membuka tutup botol tersebut, kemudian
menuangkan ke dalam gelas. Aroma alkohol yang harum mulai tercium di sekitarnya. Sio Changkun spontan berseru, minuman kualitas tinggi memang berbeda. Dari baunya saja sudah terasa. Malan membuang muka darinya dengan sinis berkata, arak dengan kadar alkohol di atas 75 derajat jauh lebih terasa. Kalau tidak percaya, kamu coba saja. Memangnya kamu paham apa? Balas Cangkun dengan jengkel. Dia lalu menuangkan minuman ke gelas Yichen. Malan sendiri juga paham bila dirinya terus menentang Cangkun, atmosfer di sekelilingnya akan memburuk. Dia tidak lagi berbicara, melainkan menerima botol arak dari tangan Yichen dan membukanya dengan alat pembuka botol. Mereka sekeluarga menuangkan miras ke gelas masing-masing. Securan mengeluarkan kue tar tadi, lalu berkata, suamiku, kamu buat permohonan dan tiup lilinnya. Nanti kita mulai makannya. Yichen tersenyum sambil mengangguk. Di mana-mana cara orang merayakan hari ulang tahun itu sama saja. Tadi siang dia juga melakukan langkah yang sama, membuat permohonan, meniup lilin, dan makan bersama. Sama seperti acara reuni sekolah dan sebagainya. Rata-rata memiliki proses yang sama, makan, minum, ataupun pergi ke KTP. Maka dari itu setelah securan menancapkan lilin di atas kue tar, Yichen telah bersiap-siap untuk berdoa. Securan berdiri di samping lalu menyanyikan lagu ulang tahun untuk Yichen. Suaranya tidak begitu keras tetapi terdengar sangat lembut. Sepasang matanya hanya menatap Yichen seorang. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Yichen membuat permohonan dalam lantunan lagu securan. Kemudian dia meniup lilinnya hingga padam. Selanjutnya securan berkata, suamiku, tutup matamu, aku punya hadiah untukmu. Yichen mengangguk dan memejamkan mata. Securan mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari sakunya, menaruhnya di atas telapak tangan Yichen. Penuh senyum berkata, sudah, sekarang buka matamu. Yichen menunduk dan melihat sebuah kotak jam tangan di hadapannya. Di atas kotak tersebut tertera merek jam tangan yang mewah. Dirinya menatap securan dengan takjub. Istriku, kenapa kamu membelikanku hadiah semahal ini? Securan balik berkata, tidak mahal. Coba buka dan lihat. Kira-kira kamu suka tidak? Yichen mengangguk lalu membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan yang indah. Saat itu pula securan yang berdiri di sebelahnya dengan lembut berkata, ini adalah model terlaris merek jam ini. Setelah proyekku di grup di House selesai dan semua dananya cair, akan kubelikan lagi yang lebih bagus. Yichen buru-buru membalas, istriku, jam tangan ini minimal harganya 500.000 yuan lebih kan? Harga jam tangan zaman sekarang semakin ngawur. Lain kali jangan membelikan aku jam yang mahal begini lagi. Jam tangan sebagus apapun tak akan menyaingi fitur jam di ponsel. Securan tertawa dan menjawab, itu tidak bisa disamakan. Pria pakai jam tangan bukan untuk mengecek waktu tetapi untuk menjaga penampilan. Zaman sekarang pria yang berkelas pasti punya banyak set jam tangan. Tempat dan kostum pakaian yang berbeda. Juga harus memakai jam tangan yang cocok. Aku tidak mau suamiku diejek oleh orang lain di luar sana. Terlebih lagi, semua klienmu itu dari golongan orang kaya. Setiap kali berjumpa, mereka tak pernah melihatmu memakai jam tangan. Pasti mereka kira istrimu ini pelit, jadi tidak rela membelikan sebuah jam tangan untukmu. Usai mendengarnya, hati Yichen agak tersentuh. Dia pun tersenyum berkata, terima kasih istriku, memang cuma kamu yang paling pengertian padaku. Malan terlihat syok setelah mendengarnya. Wah, tak kusangka rupanya jam tangan ini begitu mahal, lebih dari 500.000 yuan. Securan membalas dengan sungguh-sungguh, ibu, ini harga standar dunia. Tak hanya negara kita yang jual dengan harga segini, negara asing lainnya juga sama. Malan mengelus-ngelus dadanya kemudian membalas, bila begitu berarti jam tangan ini sama mahalnya dengan mobil BMW. Securan tersenyum dan menjawab, bahkan ada jam tangan yang semahal villa mewah. Yichen dengan serius berkata, istriku, ini saja sudah cukup. Lain kali jangan belikan aku jam tangan lain. Securan hanya tersenyum menatapnya. Beli atau tidak itu tergantung suasana hatiku dan kondisi keuanganku. Kamu tidak
turut andil ke dalamnya. Ye Chen tersenyum sambil menganggukkan kepala. Baik, aku turuti apa katamu saja. Xiao Churan dengan puas berkata, begitu baru bagus. Selanjutnya dia segera mengeluarkan jam tangan tersebut dan berkata kepada Ye Chen, sini ku bantu pakaikan. Kedepannya kamu harus memakainya tiap hari. Jangan hanya dipakai beberapa hari saja. Ye Chen tertawa. Pemberian dari istriku tentu saja akan aku pakai setiap saat. Securan mengangguk-angguk sambil memandang jam tangan di pergelangan tangan Ye Chen. Dengan senang berkata, bagus sekali, sederhana dan modis, jauh lebih bagus dari jam mahal lainnya. Suamiku, tak perlu dilepas lagi, nanti kamu pakai saja waktu ke konser. Setelah selesai makan bersama, Xiao Changkun sudah lumayan mabuk. Ucapannya juga mulai melantur, sepertinya dirinya minum terlalu banyak. Malan dan Xiao Churan tidak kuat minum, namun ketika mendengar wine di depannya bernilai 100.000 yuan per botolnya, akhirnya Malan menengguk hampir sebotol penuh. Dirinya mabuk parah, memeluk botol wine tersebut dengan cengengesan. Xiao Churan hanya minum sedikit, kedua pipinya agak memerah, tetapi kesadarannya masih sangat penuh. Karena semuanya sudah selesai makan dan konser akan dimulai 1 jam lagi, dia pun berkata kepada Ye Chen, suamiku, aku ke loteng ganti baju dulu. Sebentar lagi kita akan sudah boleh berangkat ke konser. Ye Chen menganggukkan kepala dengan senyum berkata, baiklah, aku tunggu kamu di sini. Sementara itu Malan yang sudah mabuk parah memeluk sebotol wine sambil berdesah, aduh, nasib memang tidak bisa ditebak. Aku Malan benar-benar tak menyangka kehidupan keluarga kita akan seperti hari ini. Punya mobil mewah, tinggal di perumahan mahal, bisa pakai perawatan kulit ratusan ribu yuan, minum arak berkualitas yang harganya 100.000 yuan lebih. Bahkan nyonya besar Xiao dulu juga tak sanggup menikmati kemewahan seperti aku sekarang. Xiao Changkun masih di bawah pengaruh alkohol. Dirinya dengan girang berkata, betul sekali, ibu tuaku itu rumahnya juga sudah kuno dan bobrok, sama sekali tak sebanding dengan Villa Thomson kelas atas kita ini. Jarang sekali Malan sependapat dengan Xiao Changkun. Dia mengangguk berkata, Xiao Changkun, ini rezeki keluarga kita. Jika bukan karena aku melahirkan putri secantik ini untukmu, apa kita akan hidup enak seperti sekarang? Selanjutnya nada berbicara berubah kian tinggi. Dulu setelah kamu menikahiku dan membawaku pulang ke rumah, keluargamu begitu merendahkanku, terutama ibumu. Di matanya aku hanya memanfaatkan kehamilanku untuk menjebakmu. Dia kira aku yang untung besar karena menikahimu. Saat mengatakannya, mata Malan mulai berkaca-kaca. Waktu itu ibumu sangat membenciku dan begitu menyukai Qian Hokian. Dia selalu bilang Qian Hokian sangat berbeda. Orangnya cantik, cerdas, pandai mengambil hatinya. Jika memiliki menantu sepertinya pasti sangat membanggakan. Tidak sepertiku yang lahir di desa. Tampangku tidak secantik Qian Hokian. Secara pakaianku juga tidak modis seperti dirinya. Seolah menganggapku sebagai aib di keluarga Xiao. Selama bertahun-tahun aku telah ditindas dan direndahkan di keluarga kalian. Malan terdiam sesaat, kemudian mengucek matanya. Dia berdesah lalu berkata, coba lihat sekarang, baik ibumu ataupun keluarga kakakmu, apakah kehidupan mereka jauh lebih baik dari kita? Senyum di bibir Xiao Changkun tampak kaku, dirinya hanya diam membisu. Malan balik bertanya, Xiao Changkun, kenapa kamu diam saja? Aku sedang bertanya kepadamu. Coba kamu jelaskan, apa hidup mereka lebih bagus dari kita? Xiao Changkun menjawab dengan pasrah, iya, yang kamu bilang memang benar. Sudah puas? Malan merasa kesal. Dia pun berteriak, kamu hanya bisa membentakku. Selama menikah denganmu, aku selalu menderita. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Xiao Changkun mengacak-acak rambutnya sendiri, menyengir berkata, itu semua sudah lama berlalu. Untuk apa membahasnya lagi? Jika tidak mengatakannya, aku bisa gila. Jangan kira aku bodoh. Aku tahu tidak ada satupun orang dalam keluarga Xiao yang menghargai keberadaanku. Xiao Changkun mendesah panjang.
lalu berusaha membantahnya. Ya ampun, tidak ada yang berpikiran seperti itu. Kamu yang terlalu banyak berkhayal. Malan menangis berkata, Sio Changkun, kalau berbicara itu pakai hati. Coba kamu bilang, selama ini apa saja yang sudah dilakukan keluargamu kepadaku. Mereka setiap hari hanya bisa menindasku. Jangankan aku, kamu sendiri juga diperlakukan begitu oleh mereka. Saat mendengarnya, perasaan Sio Changkun turut merasa nyeri. Bertahun-tahun ini dia memang terlihat tidak peduli, tak pernah mau membalas perlakuan tak adil dari keluarganya. Tetapi dia ingat dengan jelas beberapa besar rasa sakit hati yang pernah dialaminya. Tak hanya Malan yang menderita, dirinya juga sama menderitanya. Melihat Malan yang menangis dengan begitu sedih, hati Sio Changkun juga sakit. Entah memang perasaannya yang berpikir demikian atau karena dirinya yang berada di bawah pengaruh alkohol. Dia berjalan ke hadapan Malan lalu menepuk-nepuk punggungnya. Dirinya berdesah dan berkata, "Hai, bertahun-tahun ini kamu memang sudah banyak menderita." Perkataan Sio Changkun meluluhkan hati Malan. Dia langsung memeluk pinggang Sio Changkun dan menangis sekeras-kerasnya. Sedangkan Sio Changkun masih tetap mengelus punggungnya dengan mata yang berkaca-kaca. Saat itu juga Sio Churan turun dari loteng. Melihat keadaan yang berubah drastis itu, dirinya tampak terkejut. Dia ingin bertanya pada orang tuanya, namun saat melihat hubungan keduanya begitu mesra, dirinya hanya mendatangi Yichen dan berbisik padanya, "Suamiku, apa yang terjadi pada ayah dan ibu?" Yichen tersenyum dengan canggung. Tadi saat mengobrol tentang masa lalu, sepertinya mereka jadi tersentuh memikirkannya. Sio Churan mengangguk-angguk dengan senang berkata, "Bagus sekali. Aku sudah lama tidak melihat mereka berpelukan begini." Sembari berkata, Sio Churan sepotong melambaikan tangannya kepada Yichen. "Kalau begitu kita cepatan keluar. Jangan ganggu waktu mereka berduaan." Yichen mengiyakan, kemudian diam-diam keluar dari rumah bersama sang istri. Sepasang suami istri itu keluar dan menaiki taksi menuju Stadion Pusat Olimpiade Jinling. Ketika hampir sampai di stadion, lalu lintas di sekitarnya sudah padat. Keduanya juga tak mau terlalu merepotkan supir taksi. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun dari mobil dan berjalan sampai gerbang depan stadion. Semua orang yang telah mendapatkan tiket tengah mengantri di depan pintu masuk. Sementara itu, ada banyak anak-anak muda yang terus menawar harga untuk membeli tiket dari mereka, bahkan sampai menawarkan harga yang berkali-kali lipat. Selain itu, ada juga calo yang berteriak hendak membeli tiket dengan harga yang mahal. Namun para penonton yang telah memiliki tiket konser tersebut sama sekali tak menggubrisnya. Jelas sekali pengaruh Gikuyi sangat besar. Tingkat kesetiaan fansnya juga tak diragukan lagi. Setiap tiket yang mereka pegang diperoleh dengan susah payah. Baru kali ini mereka mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan idola mereka. Jadi tak ada yang bersedia merelakan tiketnya demi harga yang tinggi sekalipun. Ketika Yichen dan Sio Churan bersama kerumunan yang lainnya memasuki gerbang stadion, mereka mendadak mendengar suara yang familiar. "Hei, sudah kubilang, aku tidak mau jual tiketku. Pokoknya tidak jual. Bisakah kamu berhenti menggangguku?" Orang yang berbicara adalah Dong Rolin. Sio Churan menoleh ke belakang. Dari kejauhan dia melihat Dong Rolin tengah berbicara dengan seorang pria parubaya dengan muka yang kesal. Dari luar jelas sekali pria itu adalah seorang calo. Meskipun telah ditolak oleh Dong Rolin, pria tersebut masih ngotot mendekatinya dengan tersenyum berkata, "Nona manis, asalkan kamu setuju dengan harganya masih bisa nego. Bagaimana kalau ku bayar senilai 15 kali lipat dari harga normal?" Dong Rolin dengan kesal berkata, "Aku tidak kekurangan uang. Jangankan 15 kali lipat, 150 kali lipat juga aku tidak akan mau." Di saat yang sama, Sio Churan menghampirinya sambil berseru, "Rolin, Rolin!" Dong Rolin mendongak lalu melihat Sio Churan sekaligus Yichen di depannya. Dia segera berlari mendekati mereka dan pergi dari calo tersebut. "Churan, Yichen, kalian juga kemari?" Sio Churan tersenyum menjawab, "Aku sudah lama ingin menonton konser Gikuyi. Mana mungkin aku melewatkannya." Dong Rolin mengangguk dan tersenyum. "Benar juga. Sepertinya dari dulu kamu memang suka dengan Gikuyi." Sembari berkata, matanya mulai melirik Yichen dengan penuh arti berkata, "Wah Yichen, tak kusangka kamu juga suka Gikuyi ya." Yichen
teringat bahwa Dong Rolin pernah melihatnya bersama Gikuye di Huohai. Waktu itu dia berbohong pada Dong Rolin kalau dirinya adalah asisten keluarga Gikuye, padahal Dong Rolin sudah tahu tentang hal tersebut, namun dia masih bertanya demikian. Dia pasti sengaja menyindirnya. Akhirnya Ye Chen menjawab, sebenarnya aku tidak begitu tergila-gila dengan idola dan sejenisnya, hanya saja Curan menyukainya, jadi aku cuma datang untuk menemaninya. Ternyata begitu. Dong Rolin juga tidak mengorek informasi lebih lanjut. Dia tersenyum menatap Curan dan bertanya, Curan, tempat duduk kalian di area barisan mana? Mana tahu kita bisa duduk berdekatan. Curan dengan canggung berkata, kalau kamu tidak tanya, aku juga tidak tahu. Ye Chen yang membelinya. Aku sama sekali tidak tahu di mana tempat duduk kami. Usai berbicara, dia menoleh ke Ye Chen dan bertanya, oh ya, suamiku, aku masih belum tanya kamu. Kita duduk di barisan mana? Ye Chen mengerogoh tiket di sakunya, kemudian menjawab, di sini tertulis nomor area stadion internal baris 1 nomor 18 dan 19. Dong Rolin langsung terkejut. Wow, stadion internal baris pertama. Ye Chen, kursimu ini termasuk kelas paling tinggi. Hebat sekali kamu bisa mendapatkannya. Ye Chen tersenyum santai. Iya, sebenarnya aku juga mengandalkan koneksi klienku. Kamu juga paham, klien Feng Shui kenalanku juga bukan orang biasa. Wajah Dong Rolin tampak mungut. Dia mengeluarkan tiketnya sendiri dengan kecewa berkata, aku sudah mengandalkan berbagai koneksi yang ada, tapi cuma dapat stadion internal baris ke-6. Beda beberapa baris dari tempat duduk kalian. Konser berskala besar biasanya diselenggarakan di stadion olahraga dengan ukuran lapangan sepak bola yang standar. Jadi ruang serta areanya juga sangat luas. Namun karena panggung konser harus diletakkan di tengah lapangan, maka sisa kursi penonton tinggal setengah lebih dari ukuran sebelumnya. Kursi tiket area pinggir lapangan biasanya lebih murah. Bila jaraknya semakin jauh dari panggung, maka harganya akan semakin rendah. Sedangkan kursi panas yang utama berada pada stadion internal. Stadion internal adalah posisi tengah pada lapangan olahraga. Area tersebut paling dekat dengan panggung konser dan berada pada posisi terdepan. Jadi itu merupakan tempat duduk yang terbaik untuk menonton konser. Yang termahal tentu saja barisan pertama, termasuk area yang paling diperebutkan. Terlebih lagi, satu baris stadion internal adalah 40 tempat duduk. Nomor 18 dan 19 yang dimiliki Ye Chen ini kebetulan berada pada posisi tengah barisan. Nomor 16 sampai 25 merupakan tempat duduk yang terbaik pada barisan tersebut, terutama kursi milik Ye Chen dan Curan. Curan juga tak menyangka Ye Chen akan mendapatkan kursi sebaik itu. Dia dengan pelan bertanya, suamiku, kenapa nonagu memberimu tiket kursi yang sebagus ini? Ye Chen balik berbisik kepadanya, orang dalam dunia hiburan sangat terobsesi dengan Feng Shui. Apa kamu tidak tahu? Sekarang mereka selalu menyebutku Master Yi. Pasti berharap bisa menjalin hubungan yang baik denganku. Upah konsultasiku saja bisa mencapai jutaan yuan. Apa salahnya memberiku 2 buah tiket yang agak bagus sedikit? Curan menyulurkan lidahnya dengan usil berkata, Master Yi memang paling top. Kapan ada waktu mengajariku, biar aku juga bisa disebut master oleh orang-orang. Ye Chen tertawa. Bila begitu, suatu saat setelah kamu jadi ahlinya, kamu tinggal terima uang masuk dari murid-murid didikanmu saja. Curan turut tertawa. Itu terlalu rumit. Sebaiknya aku fokus pekerjaan desainku saja. Melihat pasangan suami istri di hadapannya saling berbisik-bisik dan senyum-senyum berduaan, Dong Rolin jadi agak cemburu. Dia pun tak kuasa untuk mengomeli mereka. Kalau mau bermesraan, periksa juga sekeliling kalian. Aku tidak mau jadi obat nyamuk di sini.
Cocuran terkikih kemudian membalas, Rolin, karena tempat duduk kita di area internal, sebaiknya kita sama-sama masuk. Kamu jangan berdiri lagi di sini dong. Rolin perlahan mengangguk. Dia lalu masuk bersama Yichen dan Cocuran melewati bagian pemeriksaan dan masuk ke dalam stadion. Saat ini dalam stadion sudah penuh dengan fans Gikuyi. Sebagian besar dari mereka memegang stik lampu LED khusus yang bertuliskan nama Gikuyi. Puluhan ribu orang itu mengayunkannya bersamaan. Sekejap lampu yang gemerlap tampak begitu megah. Baru pertama kali ini Yichen melihat konser sebesar ini, jadi dirinya agak tercengang. Dia belum pernah menyaksikan hal yang sedemikian rupa. Sedangkan Cocuran yang di sebelahnya dengan cemas berseru, "Waduh, aku lupa ambil barang perlengkapanku." Yichen bertanya dengan heran, "Perlengkapan apa?" Itu Cocuran menunjuk ke arah stik lampu yang dipegang oleh para fans di sekelilingnya. Dengan serius berkata, "Coba lihat, fans lain sudah menyiapkannya." Yichen tersenyum dengan pasrah. "Istriku, kita ini cuma mau menonton konser, tidak perlu komplit itu. Kalau kamu suka Gikuyi, nikmati saja konsernya. Bukankah itu sudah cukup?" Cocuran dengan sesal berkata, "Aku tidak hanya suka lagunya, tapi juga suka orangnya. Sebagai fans setianya, seharusnya aku berbuat sesuatu untuk idolaku. Sayangnya belakangan ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, jadi lupa menyiapkan alat perlengkapan itu. Sungguh memalukan." Melihat Cocuran yang menyalahkan dirinya sendiri, Yichen jadi agak kebingungan. Dia sangat tidak paham dengan tipe fans zaman sekarang yang begitu terobsesi dengan idolanya. Menurutnya, jika benar-benar menyukai seorang idola, seharusnya menunjukkan kekaguman dan dukungan terhadap lagu serta karyanya semata, mencurahkan rasa suka yang dimiliki pada bakat sang idola. Seandainya menyukai seseorang penyanyi, maka dengarkanlah lagu nyanyiannya. Bila menyukai seseorang artis, tontonlah karya filmnya. Tak perlu kelewat obsesif ataupun tergila-gila pada idola hingga memengaruhi kehidupan pribadinya. Artis populer yang tiketnya bisa mencapai puluhan ribu yuan juga diborong habis dalam sekejap. Padahal sebagian dari para fans itu juga tidak memiliki kemampuan finansial yang besar. Bahkan ada yang hidupnya pas-pasan. Semuanya hanya demi dapat melihat idolanya sesaat. Menurut Yichen, itu sangat tidak logis. Contohnya kasus penguntitan beberapa tahun lalu. Demi mengejar artis Hong Kong idolanya, seorang fans menggunakan seluruh uang orang tuanya, sampai-sampai ayah kandungnya depresi karena beban yang diterimanya. Oleh sebab itu, Yichen dengan serius berkata, "Istriku, kagum dengan idola favorit itu tidak masalah, asal jangan terlalu berlebihan. Jika sampai kamu yang terlalu obsesif, kamu sama saja menyembahnya seperti dewa. Kita kesini menonton konser Gikuyi, sudah termasuk dukungan yang besar untuknya. Tidak perlu melakukan hal di luar itu lagi." Cocuran perlahan mengangguk dengan patuh berkata, "Baik suamiku, aku sudah paham." Yichen tersenyum dengan lembut. "Baguslah, mari cari tempat duduk kita, acara sudah mau dimulai." Yichen dan Cocuran berjalan sampai barisan ke-1. Ketika mengarah ke bagian tengah, mereka bertemu dengan seseorang kenalan. Yang duduk di kursi dekat jalan masuk adalah Wang Dongsu. Waktu melihat Yichen dan Cocuran, dia spontan berdiri menyapa mereka dengan penuh senyum. "Master Yi, Presiden Chow, kalian sudah mau menonton konser?" Cocuran tampak terkejut. "Hei, Direktur Wang, Anda juga?" Wang Dongsu tersenyum. "Aku ini fans sejati Gikuyi. Aku bahkan hafal semua lirik lagunya. Kali ini dia mengadakan konser di Jending. Tentu saja aku harus menontonnya." Cocuran berulang kali mengangguk dengan senang berkata, "Tidak disangka, padahal biasanya Anda sudah begitu sibuk dengan
pekerjaan kantor, ternyata tetap meluangkan waktu untuk idola sendiri. Dong Wangsu melirik Yi Chen sekilas, berkata dengan penuh arti, "Iya, ini semua berkat bosku yang jarang masuk kantor. Kerjaanku bisa lebih santai dan punya waktu untuk menonton konser." Securan sama sekali tidak tahu bahwa bos Wang Dangsu adalah suaminya Yi Chen. Dia langsung menjawab, "Tidak apa-apa, Direktur Wang. Meskipun bos Anda telah tahu tentang hal ini, beliau juga tidak akan marah. Lagi pula sekarang juga bukan jam kerja." Wang Dongsu tertawa. "Mungkin bosku itu juga fansnya Gyukuyi, bahkan datang kemari untuk menonton konsernya." Cocuran kira Wang Dongsu sedang bercanda. Dia pun membalasnya dengan santai, "Datang juga tidak masalah. Semua orang punya kesukaan masing-masing. Tak ada yang berhak melarang." Saat itu pula Yi Chen mulai angkat bicara, "Istriku, kita jangan ngobrol sambil berdiri di sini. Nanti bakal menghalangi jalan penonton lain. Mari cari kursi kita dulu." Usai mendengarnya, Wang Dongsu segera berkata, "Benar, Presiden Xiao, kamu dan Master Yi cepat duduk. Setelah selesai konser, kita lanjut ngobrol lagi." "Baik." Cocuran mengangguk sambil melambaikan tangannya. "Direktur Wang, kami masuk dulu ya." "Oke." Yi Chen dan Cocuran baru lewat dari samping Wang Dongsu. Selang 2-3 kursi, Yi Chen kembali mendengar suara familiar yang memanggilnya, "Halo, Master Yi." Yi Chen menundukkan kepalanya lalu melihat Song Wanting yang cantik jelita tengah duduk di sampingnya. Saat hendak menyapanya, ujung mata Yi Chen melihat sosok akrab lainnya di sisinya. Di sebelah Song Wanting ada Itu Nanako yang rupawan. Selanjutnya di sampingnya lagi ada Qin Oksu yang imut, yang membuat Yi Chen makin tercengang, yaitu cucu perempuan Sitian Qi Chen Xiaojao juga duduk bersama mereka. Saat itu juga Qin Oksu dan Chen Xiaojao beranjak dari kursi dengan santun berkata, "Apa kabar Master Yi?" Setelah itu Nanako juga berdiri dan memberi hormat kepadanya. "Tuan Yi Chen." Gara-gara sekelompok wanita cantik itu menyapa Yi Chen secara serentak, dirinya jadi agak terdiam. Bahkan Cucuran sendiri juga terlihat syok. Selain Wang Dongsu, barusan dari keempat wanita ini, Cucuran hanya mengenal 2 orang. Salah satunya tentu saja Song Wanting dari keluarga Song, kemudian cucu perempuan Sitian Qi Chen Xiaojao. Jauh sebelumnya ketika ayahnya Xiao Changkun mengalami kecelakaan sehingga lumpuh, Sitian Qi membawa Chen Xiaojao ke rumah sakit menyembuhkan Xiao Changkun dengan obat mujarab. Sedangkan Qin Oksu dan Itu Nanako terlihat agak familiar bagi Xiao Curan, namun dia tidak dapat mengingatnya dalam sekaligus. Sebenarnya Xiao Curan pernah melihat berita pertandingan kedua wanita tersebut tempo lalu. Hanya saja penampilan keduanya waktu itu sangat berbeda dengan sekarang saat mengenakan pakaian olahraga serta perlengkapan tinju. Keduanya terlihat begitu gagah dan keren. Rambut panjang Itu Nanako juga diikat kuncir, tidak digerai seperti sekarang. Sedangkan dulu Qin Oksu memiliki potongan rambut yang pendek. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.